Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pakai Hati. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat, dan rezeki kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya, habis Jumatan ngopi seger banget kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, begini saja nikmatnya, nggak karuan ya. Alhamdulillah. Fenomena saat ini memang kepingin mempunyai harta yang melimpah, dengan jalan pintas yang pernah saya sampaikan juga dulu ya, jalan pintas. Dan mereka seolah-olah berlomba-lomba untuk mencari kesenangan hidup. Nah, ini gaya hidup yang seperti itu yang akan kita bahas, yaitu hedonisme. Apakah hedonisme itu? Hedonisme itu dari kata hedon. Menurut Collins Gen, pengertian hedonisme adalah sebuah doktrin yang menyatakan bahwa kesenangan merupakan hal yang paling penting di dalam hidup. Jadi hidup tujuannya semata-mata hanya untuk bersenang-senang. Pumpung masih hidup, pumpung masih di dunia, begitu mungkin para hedonisme itu, atau orang yang menjalankan doktrin hedonisme. Apa yang menjadi penyebab hedonisme? Penyebabnya yaitu faktor dari dalam diri orang tersebut atau faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam diri sendiri atau faktor yang ada di internal itu karena setiap orang, siapa sih yang nggak suka kemewahan? Siapa sih orang yang tidak mau harta? Orang yang tidak suka dengan harta benda yang itu, ditambah dengan sifat manusia yaitu tidak pernah puas. Jadi ini sifat dasar manusia ya, basic instingnya. Nah, orang yang hedonisme dari basic itu malah diliarkan sehingga tidak terkendali, sehingga semata-mata memang ya kepuasan, kesenangan itulah yang menjadi tujuan hidupnya. Yang kedua, faktor eksternal atau dari luar dirinya, pergaulannya dengan orang-orang jet set, orang-orang bergaya hidup mewah, maka perlahan tetapi pasti akan terseret ke sana atau akan mengikuti gaya hidup mereka, apalagi mempunyai uang atau apalagi rezekinya pas bagus-bagusnya. Kenapa tidak? Dan adanya sekarang ini globalisasi menambah lagi, jadi seperti dikipasi itu. Itu dulu orang kampung, tetapi sekarang hidupnya berkelas. Jadi seperti selendang bayi aja harganya harus yang berbunyi jutaan begitu. Kereta bayi harus berapa juta, puluhan juta. Nah, ini kalau dituruti nggak ada puasnya, karena di atas langit akan ada langit lagi. Nah, mereka berfoya-foya, berpesta sepanjang hari, dan hidup bermewah-mewahan atau bermegah-megahan. Ini dampaknya apa? Dampaknya atau bisa dikatakan juga orang yang hedonisme itu yang seperti apa? Sebenarnya mereka itu individualisme, yaitu orang yang memiliki perilaku dan gaya hidup cenderung individualis atau menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Nah, mereka akan menganggap orang lain itu di bawah
nggak level. Misalnya ada orang miskin sedikit aja nggak level gue no, tuh yang hartanya bertaburan. Kalau lu mah apa, makanan seperti itu, seperti ini ya. Ada yang pamer makan ya, nggak kebeli, gaji lu setahun ya. Dia individualis banget. Pokoknya dirinya menganggap yang paling penting ya dirinya. Konsumtif, jelas. Hal-hal yang tidak penting bisa aja dia beli untuk sekedar untuk sekedar ya, yang penting dia dipuja. Keren sekali ya. Tas misalnya harus beli ya, mungkin kita menghargai lah ya kalau orang bekerja keras sehingga memiliki tas yang harganya 1 miliar, itu pun sudah sangat berlebihan ya di menurut kita. Tapi tidak cukup satu, ternyata hampir 1 lemari. Bayangkan duit, dibelikan tas bermiliar-miliar. Tas saja, belum jam tangan, belum bajunya, belum sepatunya. Mereka akan puas sekali ketika disanjung, ketika mereka memperlihatkan kemewahan-kemewahan tersebut. Konsumtif, sehingga dia sebenarnya nggak begitu perlu, tetapi ya itulah orang hidup itu, barang-barang yang tidak perlu pun yang penting bisa membuat dirinya itu terkenal ataupun dipuja, itu pasti akan dilakukan. Kemudian egois ya, seperti individual tadi, egois, mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Jadi di dalam memenuhi hasratnya kadang-kadang ya gue duluan, atau gue harus di atas lu. Kalau perlu lu gue sikut, kalau perlu lu gue injek supaya gue tetap di permukaan. Nah inilah egois. Jadi perkara lu kelaparan, lu kejang-kejang, bodoh amat. Bahkan ada lagu yang bodoh amat, lu ngatain gue bodoh amat. Ini ada lagu seperti itu juga loh ya. Ya, cenderung pemalas, pengennya kerja sedikit dapat uang banyak ya, walaupun apapun caranya, tapi yang penting dapat uang banyak, walaupun harus melanggar norma agama, norma masyarakat, enggak peduli, bodoh amat. Dan dia kalau kerja keras, no way. Kurang bertanggung jawab ya, jelas. Bahkan terhadap dirinya sendiri dia tidak urus. Kalau dia udah pesta, udah pokoknya dalam hal kesenangan, walaupun besoknya dia harus keloncotan, dia nggak mikir. Walaupun dia besoknya harus jual rumah, dia nggak mikir. Walaupun ya dia nggak bertanggung jawab. Yang penting hari ini gua senang. Itulah orang hedonisme. Mengerikan bukan? Boros jelas. Uang berapapun di tangan mereka habis. Ya karena gaya hidupnya yang luar biasa ini. Dan hati-hati orang biasa yang tiba-tiba dia dipuja dan sebagainya, dia harus menyesuaikan style, harus menyesuaikan, ini dinilai bajunya berapa ini dan sebagainya, maka dia akan terseret menjadi orang hedon walaupun tadinya orang sederhana. Korupsi atau menghalalkan segala cara, ini orang hedonisme. Ya kalau memang pejabat bahaya juga ini.
kalau istrinya atau partnernya hedonisme atau dia sendiri juga ikut terjun ke sana, maka dia akan sangat berbahaya karena uang berapapun habis. Maka ya kalau memang diperlukan korupsi ya korupsi. Maka tidak heran kalau ada selebgram atau selebritis atau apa yang sudah terperangkap gaya hidup hedonisme ini, ya untuk make up, untuk nyalon aja puluhan juta bahkan sampai ratusan juta coba. Maka paling mudah dari mana uangnya? Ya menyerahkan dirinya. Maka prostitusi di kalangan selebritis, di kalangan selebgram merebak, walaupun kasus demi kasus ada terus. Narkoba juga terus menerus ada di kalangan mereka karena memang mereka diincar. Dan orang-orang hedonisme ini adalah pasar bagi produk-produk yang memang memperuntukkan untuk mereka high class. Jadi mereka mungkin bahkan dipinjami mobil, dipinjami tas untuk bergaya. Diharapkan akan banyak lagi hedon yang terlahir sehingga barang-barang mereka akan terjual. Hati-hati, jangan terjebak oleh mereka. Nah, hedonisme ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran telah memperingatkan manusia akan bahayanya bermegah-megahan. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ini dalam kitab suci At-Takasur, surat At-Takasur ayat 8. Mengutip tafsir Kementerian Agama, maksud ayat tersebut adalah, wahai manusia, bermegah-megahan dalam hal harta, keturunan, dan pengikut telah melalaikan kamu dari ketaatan kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Jadi bermegah-megahan itu membuat kita lalai karena menjadi sombong. Murah banget. Harga kaos 23 juta, murah banget. Jam tangan harganya 1 miliar, murah banget. Wah, gila, sombong banget ya. Dan ini akan menjadi orang-orang yang sombong. Dan orang yang sombong tempatnya di mana? Ya. Kemudian diriwayatkan pula bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya anak Adam memiliki 1 lembah harta, sungguh ia akan memiliki 2 lembah harta. Dan seandainya ia memiliki 2 lembah harta, sungguh ia ingin memiliki 3 lembah harta dan tidak memenuhi perut manusia tersebut. Tidak merasa puas, kecuali perutnya diisi dengan tanah. Dan Allah akan menerima taubat, memberi ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Dari HR Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dari Anas. Ini. Ya, mudah-mudahan kita terhindar, anak-anak kita juga terhindar. Ini ancamannya adalah generasi muda. Adanya aplikasi-aplikasi yang wah-wah ini, kita khawatir kalau anak-anak kita, generasi-generasi kita menjadi generasi yang pemalas, generasi yang hanya memuja kesenangan, hanya memuja kepuasan duniawi saja. Sampai di sini terlalu berat ya obrolan kita. Yuk kita akhiri dan kita mudah-mudahan menjadi orang yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, jangan lupa subscribe ya, biar kita tambah semangat. Terima kasih, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.